Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi lur dengan saya Yusuf Garasi H5. Dan hari ini saya punya Toyota Alphard tahun 2012. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ada masuk stok sebuah MPV bongsor, tentu aja MPV paling nyaman. Ini nggak bisa dibilang orang kaya nih kalau belum punya Toyota Alphard. Mau Toyota Alphard tahun berapapun lur, karena ini mobilnya kedemenan pengusaha-pengusaha, bos-bos ya kan, pegawai negeri, semua segmen kalangan menengah ke atas suka sama mobil ini. Dan kebetulan mobil yang ada di depan kita ini adalah Alphard S Ales 2400 cc tahun 2012 yang generasi kedua lur ya, dan trim faceliftnya juga. Untuk Alphard S Ales tahun 2012 yang punya kita ini, kita langsung buka harga di angka 385 juta, masih nego. Kenapa lur? Karena mobil ini punya jarak tempuh yang baru jalan di 55.000 aja. Sungguh-sungguh antik ya, ada dua. Udah hampir 10 tahun ya. Dengan jarak tempuh 55.000 kita jamin full service record dan kita siap cek di bengkel resmi Toyota mana aja. Selain kilometer yang sangat rendah, pajak mobil ini juga dulur udah terima panjang full 1 tahun, bulan 6 tahun 2022 sampai bulan 6 tahun 2023. Nopolnya D Ganjil Bandung lur. Untuk PKB tahunannya mobil ini ada di 6,6 jutaan aja. Nah cukup. Langsung aja kita lihat pada bagian eksterior depan ya, dimana karena ini tipe S lur, dia itu kagak punya bandulan di sini ya, kamera depan yang kamera 360-nya dia kagak punya karena ini tipe S. Yang ada kamera tuh tipe SC ke atas lur. Dan berhubung karena ini yang generasi kedua facelift, di bagian grill depan chrome-nya ini di tengahnya itu hanya ada 3, 1, 2, 3, dan di bawahnya terpisah ada list chrome lagi yang buat tampilannya itu lebih manis dibandingin yang non facelift lur. Sama di bagian headlamp, kalau kita perhatiin ada corak hitam ya di tepian dalam headlamp. Nah karena kalau yang non faceliftnya itu corak di tepian dalamnya itu dia masih chrome. Untuk lampu utama dia sudah proyektor, dan kebetulan yang punya kita sudah proyektor HID. Karena kalau aslinya dia masih proyektor halogen kuning lur. Untuk lampu jauh di situ dan lampu sen dengan reflektor di tepian bawah sini. Karena dia nggak punya kamera depan lur, tapi dia masih punya 2 titik sensor parking. Di atas ini dia ada spion tanduk ya. Untuk tampilan bumper bawahnya seperti ini lur. Untuk fog lamp dia masih halogen biasa dengan dilapis racing fog lamp yang udah chrome juga lur. Lalu untuk di sektor kaki-kaki, IU ini walaupun tipe terendahnya peleknya modelnya udah cakep dengan ring 18 di semua tipe. Untuk ban yang dipakai dia udah ganti pakai yang Continental kontak ya. Dengan profil dia ada di 235/55 ring 18. Nggak lupa untuk pengereman depan dia udah pakai cakram juga lur. Untuk di bagian kaca dia nggak ada window line chrome, dan pilar semuanya black gloss, nggak ada yang dop. Di bagian spionnya dia warna body dan ada LED sen ya. Di bagian spionnya sudah electric retract dan electric mirror. Untuk door handle dia udah chrome dengan ada akses keyless ya di bagian situ. Dan kalau kita lihat kuncinya lur, nah kuncinya seperti ini, dia ada buka tutup dan buka tutup untuk electric sliding doornya. Karena dia yang ini facelift dia udah nggak silver lagi ya, dia udah hitam juga kuncinya. Kalau yang non facelift kan dia masih silver. Karena kita beli mobil dengan power sliding door, kita pastikan power sliding doornya tuh aman ya. Pilar C dia ada antena lur, antena radio ya. Nah di sini dia ada antena, karena dia IU dia banyak tulisan Jepang ya. Untuk ban belakang sama ya, dia peleknya spok banyak, bannya pun 4-4-nya pakai Continental kontak dan masih tebel semua. Kaki-kaki mobil ini nggak ada bunyi sama sekali, suspensinya terkenal empuk. Untuk bagian belakang dia sudah cakram juga ya, dan cakramnya masih tebal semua. Nah kalau kita perhatiin dari samping sini, nah dia bikin rel sliding doornya tuh beneran nyaru di tepian list kaca ya. Untuk tampilan dari belakangnya seperti ini lur. Di sini kita dapat spoiler yang datar tanpa neko-neko
Ada high mount stop lamp dan dia punya rear wiper yang penataannya tuh beneran cakep banget. Dia ngumpet di situ nggak mengganggu pandangan dari belakang seperti ini. Standarnya rear defogger udah ada, logo Toyota, dan di bagian belakang kalau ngebedain dengan yang non faceliftnya itu pada bagian chrome di sini lur. Gimana kalau yang facelift ini dia chrome-nya sudah habis sampai ke bagian lampu belakang ya atau lampu rem. Kalau yang non faceliftnya chrome-nya dia batas sampai sini aja ya, nggak full. Untuk di bagian stop lamp belakang dia sudah LED seperti ini, yang di bawah ya LED titik-titik. Cuman emang kalau untuk lampu sen dan lampu mundur semua masih bolam. Berhubung ini S-Ales dia ada tambahan kamera yang aftermarket di sini lur ya. Nah, tapi tetap aman, kamera masih ada lur. Untuk di sebelah kiri dia ada Milem Alphard dan 4 titik sensor parking, nggak lupa di belakang masih ada, semuanya masih berfungsi. 2 reflektor di situ, semuanya masih ada dan nggak ada yang pecah ya di bagian mika-mikanya. Oke, cukup di bagian eksterior ya. Sekarang kita coba masuk pada bagian interior mobil ini. Oke lur, sekarang kita masuk pada bagian interior depannya dulu ya. Nah, berhubung ini ada akses keyless ya, tinggal pencet aja, kita tinggal buka. Untuk tampilan interior depan Toyota Alphard yang S-Ales ya, seperti ini lur. Dan kalau kita lihat yang IU itu kebanyakan warna interiornya hitam ya, black, sedangkan yang ATPM dia lebih terang ya atau warna beige. Untuk di bagian door trim seperti ini lur. Nah, ini juga udah di red trim ya. Nah, aslinya kan dia Bluetooth soft touch. Berhubung ini tipe S, dia nggak punya memory seat di bagian sini ya, nggak kayak yang tipe SG-nya lur. Tapi untuk power window dia masih all auto ya. Central lock window lock, electric mirror dengan electric retract di situ. Dia nggak ada tweeter, dia cuma ada whopper aja ya, karena ini bukan tipe SG yang premium sound, jadi speakernya cuma terbatas. Nah, berhubung ini tipe S, dia juga belum ada electric seat seperti yang tipe SG-nya lur. Dia masih hand mode semua ya, masih pakai tangan semua lur. Dari reclining, height adjuster, dan untuk sliding maju mundur. Nah lur, kalau di bagian eksterior kita garansi bebas nabrak, di bagian interior kita juga garansi bebas banjir lur. Nah, seperti ini. Alphard semua matic, dan di sebelah kiri untuk parking brake ya, seperti itu. Di sini ada airbag, tetap nggak dihilangin walaupun ini tipe rendah lur. Buka tangki bensin dan buka kap mesin. Di sini ada laci, ETC nggak ada karena ini tipe S. Dan kalau yang non facelift di sininya itu dia daminya kosong tanpa ada eco mode dan nano E. Engine start stop di situ udah ada stability control ya untuk safety-nya. Ini untuk room light di dalam kabin dan on off untuk sensor parking. Di sini untuk odo dan trip. Nah, berhubung ini yang facelift lebih cakep di bagian interiornya tuh pada wood panelnya. Wood panelnya dibuat lebih gelap ya, enggak terang benderang lagi kayak yang non faceliftnya lur. Terlihat lebih kalem dan lebih elegan ya. Kita nyalain, pintu kebuka. Nah, ini kuncinya kita deketin, engine start di sini. Dan mobil udah nyala lur. Nah, sama meter clusternya juga beda lur sama yang sebelum facelift. Yang ini tuh udah kebanyakan corak putih ya dan merah, tapi tetap lengkap lur. Ada tachometer, speedometer ya kan, ada temperatur, sisa bahan bakar, bahkan ada MID yang masih tulisan Jepang karena ini IU. Jarak tempuhnya di sini lur ya 55.000. Setirnya palang 4. Oke, sudah kulit ditambah dengan aksen wood panel di tepian atas dan bagian bawah. Untuk pengaturannya, kalau supirnya tinggi atau pendek, tenang lur, di sini bisa disesuaikan tilt dan teleskopiknya. Nah, ini yang membedakan antara S-Ales dengan yang SG atau SG Premium Sound ya. Kalau yang Ales itu dia tanpa ada head unit ya masuk ke Indonesia. Head unitnya udah lengkap, di sini udah ada ditambah kamera mundur yang tadi ya. Nah, seperti itu, dia ada jaraknya. Dia nggak ada kamera 360 kayak yang SG Premium Sound. Cuman kalau kita lihat inputnya sudah lengkap juga, dia sudah ada radio, CD, DVD, Bluetooth, dan sudah ada Maps-nya juga ya di dalam sini. Nah, enaknya kalau misalnya kita pakai yang Ales ini, kita mau ganti upgrade ke yang Android Auto atau Apple CarPlay pun aman lur, seperti itu. Untuk di bawahnya dia ada AC yang udah digital lengkap, sudah dual zone ya kan, udah ada nano E juga, arah semburan semua lengkap. Lampu hajar di sini untuk transmisinya yang udah speed-nya 7 speed deh. Dengan mode manual, ada shift lock buat mode pre di sini. Nah, asbak. Lift room di situ, di sini ada soket power outlet, ada laci lagi yang gede, lalu di sini ada airbag 2 ya di depan tadi di setir 1 sama di penumpang 1. Lacinya gede, ditambah dia ada laci lagi, lacinya ada 2 di dalam. Jadi ada laci di dalam laci. Tampilan untuk trim ya sisi penumpang sama, dia speakernya hanya 1 aja lur.
Lalu di bagian atas ini dia ada hand grip di depan buat naik. Cuman emang kalau spion tengah masih Dynamic biasa lur, belum auto dimmer. Nggak lupa walaupun ini tipe paling bawah ya, dia masih ada dual sunroof. Kalau ATPM tipe paling bawahnya itu yang X tanpa sunroof. Kita buka di sini ya, open. Kalau yang di depan dia sunroofnya hanya tilt aja ya, dia nggak bisa buka. Kita dorong ke atas gini, nah gitu, seperti itu. Kalau nggak mau pakai, tutup lagi. Kita tutupnya setelahnya sini manual lur. Side visor udah ada kaca dan udah ada lampunya juga lur. Lalu kalau kita lihat di bagian bawah sini, tadi di sini tempat penyimpanan akomodasinya tuh di dalam mobil banyak, kita dapat lagi di bawah sini lur. Nah ini lebar dan kalau kita buka dalam gede juga bener nih, gede banget sumpah. Di sini kalau kita tarik begini ada 2 buah cup holder. Nah gitu, jadi kalau nggak dipakai bisa ditekuk ke bawah biar lebih lega ya, lebih maksimal. Untuk seatbelt dia udah gear adjuster, naik turun ya. Nah 2 di depan tadi di setir dan di bagian penumpang di pilar dekat hand grip. Ini ada curtain airbag lagi ya, kiri kanan di 4 ada, di depan ada 4, 6 harusnya dengan yang di jok. Oke sih, di bagian baris pertama mah cukup tuh. Nah berhubung ini tipe S, dia belum elektrik dan belum pilot seat juga seperti yang tipe SG ya, seperti itu dia masih captain seat biasa. Untuk pengaturannya pun semua masih manual dari reclining ya kan, untuk sliding maju mundur, dan di sini ada untuk sanggahan kaki ya. Untuk di bagian bawahnya dia ada seat back pocket ya, karena kalau yang SG itu nggak ada seat back pocket. Di bagian sini dijadiin footrest, cakep. Dan seperti ini lur tampilan dashboard depan Toyota Alphard ya, yang S-Ales tahun 2012 generasi kedua. Kita langsung pada bagian atas. Nah dimana untuk di bagian sini ada TV monitor yang aftermarket lur. Ini masih manual ya. Nah kayak gini. Karena kalau yang SG-nya itu dia sudah bisa pakai remote dan terintegrasi dengan head unit yang di depan. Untuk AC double blower baris kedua sudah digital lengkap dengan pengaturan ambient light ya di bagian sini nih. Di bagian tengah sini ya ada. Ini ada mode AC, ada suhu, temperatur, auto, dan kita bisa buka tutup sunroof juga ya di bagian sini loh. Seperti itu. Kita tutup lagi. Oke, dan untuk traynya masih manual ya, seperti itu. Untuk isi AC dia ada di kiri ya. Di kiri ada 2, masing-masing dapat hand grip dengan lampu kabin juga di sini ya. Seperti itu. Dan untuk di bagian door trim sisi penumpang baris kedua, power window-nya juga sudah auto. Ada cup holder, door pocket yang kecil, dan ada speaker. Jadi speaker total dalam cuma 4. Dan untuk kursinya seperti ini, captain seat-nya, oke. Dan kalau di sininya nggak dipakai, bisa jadi meja gini, meja kecil dengan 2 buah cup holder. Tapi kalau dulu nggak mau pakai, tinggal di ke bawahin aja lur. Di sini ada tuasnya, nah gini ya. Seatbelt 2, masing-masing kursi semua dapat sampai ke baris ketiga, oke. Untuk airbag pilar sampai ke baris kedua. Nah di sini di sebelah kanan kita dapat 2 buah cup holder, sama ada 2 lagi ya, 2 susun tempat penyimpanan nih. Cakep nih, akomodasinya banyak. Dan posisi duduk, wah ini masih oke banget nih. Untuk di posisi baris ketiga, ya itulah nggak bisa disamain sama MPV yang di bawahnya, karena emang mobil ini gede banget interiornya lur. Nah, kalau kita mau turun lur dari baris ketiga nih, yang penumpang kedua udah turun, di sini ada injakan, ada pijakan, tinggal kita injak aja. Nah, dorong gini, oke, langsung kita turun dengan mudah. Atau mau masuk pun sebaliknya ya, tinggal masuk dari sini aja, kiri kanan bisa lur, seperti ini. Oke, kita tutup lagi lur. Karena ini mobil keluarga, selain muatan banyak, tentu aja kalau jalan rame-rame pasti bawa barang. Kita lihat bagasinya, di sini dia belum power back door ya, beda dengan yang SG ya. Nah seperti ini. Dan sekarang kita coba pelipatan baris ketiga kalau mau dijadiin bagasi yang lega. Oke. Di sini ada tempat dongkrak toolkit, semuanya lengkap ya, sampai kunci serep, ban serep dia ada di bawah sini sih. Nah itu dia. Ban serepnya, peleknya dia masih kaleng lur. Cukup lah. Kita tutup lagi, dia belum power back door ya. Tapi dia sudah vakum lur. Jadi kalau kita gini, nah dia bisa langsung rapetin sendiri ya. Oke lur, seperti ini tampilan kalau posisi kap mesin kita buka ya. Karena moncong depannya dia tuh sedikit, jadi kalau kita lihat kita deket ini posisi mesinnya tuh dia lebih ke dalam lur. Nah seperti itu ya, ke dalam ya. Untuk ruang mesin seperti ini halus, oke.
nggak ada yang rembes-rembes, nggak ada yang ngegelitik, AC semua dingin. Nomor mesin ya, nah di sini langsung kelihatan untuk nomor mesin, gampang banget. Untuk mesinnya 2AZ FE 2400 cc 4 silinder DOHC dengan PVTi. Untuk tenaga, mobil bongsor ini ada di 170 dk dengan torsi yang di 235 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke penggerak roda depan dengan transmisi CVT 7 speed. Nah, seperti itu. Oke, cukup di bagian mesin. Sekarang kita tutup lagi, Lur. Oke, Lur, jadi sekian aja yang bisa kita bahas mengenai mobil yang menjadi stok baru kita, Toyota Alphard tahun 2012 yang trim S Ales. Nah, bagi dulurku yang berminat untuk cash dan kredit, dulur bisa langsung japri saya Yusuf. Nomor telepon saya cantumkan di deskripsi. Jadi sekian aja, Lur, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review atau yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Bila dulur ada masukan atau dulur pakai mobil ini, pernah punya mobil ini ya, dan lagi pakai mobil ini, jangan sungkan, Lur, tambahkan di kolom komentar. Tapi ingat, Lur, komentarlah yang baik, positif, dan membangun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bantu terus support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe ada di pojok kanan bawah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke, Lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.